Sekarang kita masuk ke lagu paling religius di album Jalaran Sadra, yakni Hitam dan Biru. Saat pertama kali album ini muncul dan aku mendengarkan lagu Hitam dan Biru, ada langsung rasa bahwa oh ini sepertinya terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran. Nah, dan benar saja, beberapa saat setelah itu dan ketika ada banyak sekali orang mengapresiasi lagu Hitam dan Biru ini, Mas Iga mengunggah sebuah postingan di Instagram yang menyatakan bahwa memang benar si lagu ini itu terinspirasi dari ayat Al-Quran. Tetapi ternyata yang diunggah Mas Iga itu ayat yang berbeda dari apa yang ku yakini menjadi inspirasi lagu ini. Dan tentu saja POV yang berbeda dalam memaknai lagu ini itu tentu tidak menjadi persoalan buat Mas Iga. Saya yakinnya sih begitu. Jadi Mas Iga memang menyampaikan bahwa lagu ini terinspirasi oleh sebuah ayat, dan saya juga ketika mendengar pertama kali merasa bahwa oh ini lagu terinspirasi dari sebuah ayat Al-Quran. Ternyata ayatnya berbeda dan perbedaan ini tidak jadi persoalan. Ketika kemarin biang saya katakan ibarat laksana cahaya yang menerobos kegelapan habis badai, hitam dan biru ini adalah amplifikasi dari cahaya yang menerobos itu dan membuat cahaya menjadi semakin terang. BTW tadi ayat yang saya maksud itu adalah ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Nanti akan saya bicarakan lebih khusus terkait ayat apa di Al-Fatihah yang menjadi inspirasi, yang saya ketika mendengar pertama itu langsung oh ini terinspirasi dari ayat. Selain itu, selain terinspirasi dari ayat, lagu ini itu kenapa saya katakan menjadi amplifikasi cahaya dalam hati-hati manusia, hati yang dimiliki manusia, adalah karena di lagu ini juga ada nuansa proses penerimaan. Teman-teman yang mungkin belajar di psikologi atau senang dengan studi psikologi mungkin pernah mendengar ada beberapa tahapan penerimaan, mulai dari marah, penolakan, dialog, nah barulah penerimaan. Nah di lagu ini itu ada komponen-komponen atau muatan-muatan tahapan penerimaan seperti itu. Jadi dari dua ini yang membuat lagu ini itu menjadi amplifikasi dari cahaya yang masuk ke dalam diri manusia atau khususnya hati manusia. Bagian pertama lagu ini langsung dimulai dengan sebuah pengejawantahan atau pemaparan kondisi penyangkalan, pertanyaan, kemarahan, ketidakterimaan. Kenapa kok saya dibuat seperti ini? Kenapa orang lain dibuat seperti itu? Kenapa nasib saya begini? Kenapa nasib saya begitu? Ada pergulatan-pergulatan itu disampaikan di awal lagu ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sebelum kita menerima, yang perlu dilakukan pertama adalah kesadaran. Terus itu juga bisa dicampur dengan bahwa kemarahan. Kenapa kok nasib saya seperti ini? Kenapa kok kondisi saya seperti ini? Kenapa kok saya dibuat sakit atau diberi sakit? Atau misalnya kenapa kok saya diciptakan Tuhan seperti ini? Penyangkalan-penyangkalan seperti itu, kemarahan yang muncul, itu adalah bagian pertama dari proses penerimaan. Tapi tentu saja bahwa marahnya tidak sekedar marah, tapi nanti akhirnya akan diimbangi dengan bahwa oh iya, saya sadar saya marah dengan kondisi seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah ada proses penyangkalan dari nasib yang kita hadapi, saya akan masuk ke bagian apa yang langsung ketika pertama kali saya dengar langsung merasa bahwa oh ini terinspirasi dari ayat. Itu adalah bagian lirik, pertulisannya adalah di jalan ini kita tak suci, kita berusaha. Nah di jalan ini kita tak suci, itu saya langsung teringat syirat, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi karena di Al-Fatihah itu kan memang kondisinya adalah kita itu berdoa, berharap semoga kita selalu ada di jalan yang diridhoi Gusti Allah, seperti orang-orang yang diridhoinya, dan semoga kita tidak belok atau tidak berada di jalan orang-orang yang tidak diridhoi Gusti Allah. Nah, arti kata bahwa arti makna dari semoga kita diberi
atau ditaruh di jalan yang suci, di jalan yang benar, itu kan seirama, senada. Ya kondisinya adalah seperti itu, bahwa ketika kita meminta kondisi kita itu, ketika kita minta kita ditaruh di jalan yang benar, kita kan sebenarnya harus mengawali diri bahwa kita itu tidak sempurna, kita tidak suci. Ini juga menegasi yang kemarin-kemarin, bahwa loh, kalau kita itu selalu memohon untuk ditunjukkan jalan yang lurus, ya kita nggak boleh merasa sudah lurus dong. Jadi kan kita harus muhasabah selalu itu. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa ini diawali dari kondisi kemarahan, diawali dari kondisi ketidakterimaan, lalu menyadari bahwa oh iya, saya nggak suci, dan saya selalu berusaha, saya selalu meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Dan itulah ketika pertama kali saya dengar, ini mah Al-Fatihah banget. Di poin ini, di bagian ref kalau nggak salah, ini adalah lirik yang nuansanya penuh dengan Al-Fatihah, karena sama-sama merasa kita itu nggak suci, makanya kita tolong ke Gusti Allah. Ya Allah, semoga saya selalu ada di jalan yang Engkau ridhoi. Seperti itu. Ketika ketika kita diberikan suatu kondisi, lalu kita tidak melewati sampai proses dialog dan akhirnya menerima, itu kan akan membuat menurut saya ya hidup menjadi tidak menyenangkan ya, karena proses tidak menerima itu. Nah, jadi kombinasi antara ayat Al-Quran yang mengakui bahwa memang kita itu tidak suci, kita itu selalu memohon, lalu kita tahu bahwa oh iya, kondisi-kondisi yang kita alami itu adalah memang semuanya ditakdir Gusti Allah begitu. Kita diberikan nikmat itu ya ada maksud dari Gusti Allah, kita diberikan susah itu juga ada maksud dari Gusti Allah. Nah, kalau misalnya kita itu tidak menerima itu kan sebenarnya ada perasaan bahwa saya tahu mana yang lebih baik. Nah, perasaan saya tahu mana yang lebih baik dibandingkan apa yang dimaksudkan Gusti Allah, itu kan gubede. Jadi kayak merasa bahwa aku ki lebih ngerti apa yang baik untukku dibandingkan apa yang diberikan Gusti Allah. Nah, itu kan sebuah kondisi yang ojo seperti itu. Karena kalau kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah posisinya bahwa eh Gusti Allah itu mesti memberikan yang terbaik. Kita perlu optimis pada itu. Kalau kita itu mau cari ridhonya untuk selalu di jalannya, ya kita harus menerima bahwa oh iya, ini memang yang diberikan Gusti Allah, sehingga ketika bergening, ketika berdialog itu akan oh iya, akan mencari hikmah. Kita diberi nikmat, kita jangan terlena, karena banyak loh ketika seseorang itu diberi nikmat terlena, lupa. Ada sebuah riwayat juga kan sudah mencatatkan seperti itu, bahwa waktu dia miskin, dia itu beribadah rajin, sholatnya itu jamaah, tetapi ketika dia diberi nikmat, yang konon kalau diberi nikmat dia akan menjadi semakin rajin, terlena. Nah, kita diberi nikmat itu juga bisa melenakan. Kita diberi susah, itu kadang-kadang memang Gusti Allah memanggil ben eling. Karena kadang-kadang orang itu mau menyebut, mau menyembah, mau mengingat itu ya ketika sedang sakit. Jadi ada makna-makna seperti itu. Nah, dari mana makna itu didapatkan? Dari proses dialog, bergen, dan akhirnya menerima. Karena kalau tidak menerima, susah, sakit hidup kita. Akhirnya lagu ini memang mengajak kita untuk memberikan jeda sejenak. Jeda sejenak ketika kita mendapatkan sesuatu. Jadi kita merespon itu tidak reaktif. Kita diberikan nikmat, kita diberikan susah, itu kita respon dengan memberikan jarak terlebih dahulu antara stimulus dan respon. Sehingga nanti kita itu bisa memberikan banyak pemaknaan. Kenapa ya Gusti Allah kok memberikan saya nikmat seperti ini? Kenapa kok Gusti Allah itu memberikan saya kesusahan seperti ini? Jadi itu akan apa namanya? Karena respon kita itu kan juga akan direkam nanti di padang mahsyar, itu akan ditunjukkan bahwa ketika kita diberi nikmat bagaimana respon kita, apakah kita malah melupakan Gusti Allah, kalau kita diberi susah bagaimana respon kita. Nah, seperti itu juga. Jadi kita itu perlu selalu mengingat bahwa apapun yang kita berikan itu adalah
sesuatu yang datang dari Gusti Allah, sehingga kita perlu memberikan respon terbaik ya, karena yang diberikan Gusti Allah kan pasti terbaik. Karena memang ada maksud-maksudnya, kenapa kita diberikan nikmat, kenapa kita diberikan susah. Lah sehingga kita itu jadi nggak reaktif. Dan ketika kita bisa melakukan seperti itu, proses penerimaan, proses hidup lebih nikmat, lebih baik, karena kita tidak menyangkal, itu juga akan lebih nikmat seperti itu. Nah, ini adalah hal yang disampaikan oleh Hitam dan Biru. Lagu yang menurut saya ketika pertama kali mendengar itu langsung mak dekser, terus merasa bahwa oh iya ini terinspirasi dari Al-Fatihah kalau baca seperti itu. Oke, ini adalah Hitam dan Biru. Besok kita akan lanjut ke lagu paling viral dari Jalanan Satra, yakni Terbuang Dalam Waktu. Lagu tentang kerinduan. Kita jumpa besok. Selamat berpuasa teman-teman.